Perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Selama proses ini, anak berkembang dari yang awalnya bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mandiri. Namun, beberapa dari mereka tidak bisa atau lebih lambat mencapai hal tersebut dibanding teman-temannya. Ini terjadi karena setiap anak sangatlah unik dan akan berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri. Permasalahan motorik. Pola perubahan yang cenderung berbeda pada setiap anak menyebabkan pertumbuhan fisik pada anak tampak berbeda satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya. Jadi, gangguan motorik terbagi menjadi dua bagian, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus. Gangguan motorik halus berkaitan dengan kemampuan fisik yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Pada anak-anak, gangguan ini bisa dilihat ketika seorang anak masih sering menggenggam mainan atau hal lainnya, yaitu pada saat usianya lebih dari 4 bulan dan lebih dominan menggunakan satu tangan, hingga ia berusia 1 tahun. Setelah melewati usia 14 bulan, ia juga masih melakukan eksplorasi oral, seperti memasukkan mainan ke dalam mulut. Berikut ini merupakan masalah yang timbul akibat gangguan motorik halus berdasarkan usianya. Pada usia ini, anak mengalami masalah motorik halus seperti tangan anak tidak memiliki refleks untuk menggenggam jari orang di sekitarnya pada saat jari tersebut didekatkan ke tangannya. Kemudian, ia belum bisa menggerakkan tangannya secara rileks dan belum bisa menggenggam mainan meski hanya sebentar. Pada usia ini, anak belum bisa menggenggam mainan dalam waktu yang lama. Kemudian, belum bisa meraih benda yang ada di tangan orang lain dan belum bisa memindahkan barang dari satu tangan ke tangan lainnya. Pada usia ini, anak mengalami masalah motorik halus seperti kesulitan meremas makanan, bahkan mereka juga kesulitan memegang mainan dengan kedua tangan. Kemudian mereka juga merasa kesulitan menunjuk atau menyentuh benda dengan jari telunjuk. Dan belum bisa bertepuk tangan seperti anak-anak pada umumnya. Pada usia ini, anak mengalami masalah motorik halus seperti belum bisa memasukkan makanan ke mulutnya atau makan sendiri, dan belum bisa menjepit benda-benda kecil dengan ibu jari atau jari telunjuknya. Pada usia ini, anak mengalami masalah motorik halus seperti kesulitan untuk memotong atau menempel, dan kesulitan makan menggunakan sendok, melepas pakaian, dan minum dari gelas. Selanjutnya ada motorik kasar. Jika motorik halus dikaitkan dengan keterampilan dalam gerakan-gerakan kecil, maka motorik kasar dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang besar. Hal ini karena pergerakan motorik kasar melibatkan otot lengan, kaki, dan seluruh tubuh. Beberapa contoh gerakan motorik kasar yang bisa terlihat pada bayi meliputi kemampuan untuk berguling, merangkak, duduk, dan berdiri. Anak yang mengalami gangguan perkembangan motorik kasar biasanya belum bisa melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya sudah bisa dilakukan oleh anak seusianya. Berikut merupakan masalah motorik kasar pada anak berdasarkan usianya.
Pada usia ini, anak yang mengalami gangguan motorik kasar akan dihadapkan dengan masalah ketidakmampuan untuk mengangkat kepalanya sendiri dengan menggunakan otot lehernya. Dan saat usia anak 3 bulan, ia belum bisa mengangkat kepala dan dadanya ketika sedang berbaring tengkurap. Pada usia ini, anak yang mengalami gangguan motorik kasar akan dihadapkan dengan masalah yaitu seperti belum bisa mengangkat bahu dan kepalanya saat sedang berada di posisi tengkurap. Kemudian, belum bisa menegakkan kepalanya dengan stabil dan belum bisa berguling secara perlahan. Pada usia ini, anak belum bisa duduk dengan stabil dalam waktu yang lama. Kemudian belum bisa merangkak dan belum bisa berdiri dan berjalan melambat. Pada usia ini, anak yang mengalami gangguan motorik kasar, mereka belum dapat menjaga keseimbangan dengan baik saat sedang berdiri sendiri. Kemudian mereka juga belum bisa berjalan meski dengan bantuan. Selanjutnya, ada permasalahan kognitif. Menurut Yugi, Kulker, dan Heroma, tahun 2002, perkembangan kognitif adalah proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerja. Hal ini berkaitan dengan bagaimana anak berpikir, bagaimana mereka melihat dunia mereka, dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka pelajari. Namun, kadangkala mereka mengalami kesulitan kognitif yang mempengaruhi proses belajar dan perilaku mereka. Gangguan kognitif pada anak adalah kondisi yang mempengaruhi keterampilan berpikir. Anak yang memiliki gangguan kognitif akan memiliki kesulitan dalam ingatan, persepsi, dan belajar. Speech delay adalah gangguan kognitif pada keterlambatan berbicara. Gangguan kognitif pada anak ini menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata. Pada masa perkembangannya, anak harus mengenal dunia bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dengan begitu, secara tidak langsung, anak akan belajar berbicara dengan segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata. Cognitive delay adalah gangguan kognitif pada keterlambatan perkembangan. Proses perkembangan kognitif ini merupakan perkembangan yang optimal. Biasanya, pola perkembangan ini bertahap dari mulai perkembangan motorik kasar, lalu berlanjut pada perkembangan motorik halus. Gangguan kognitif pada anak dalam psikologis. Gangguan ini meliputi perubahan emosi, perilaku, kinerja mental, dan fungsi fisiknya. Permasalahan ini dapat dilatar belakangi oleh sebab-sebab seperti pola asuh yang diberikan ayah dan ibu, masalah keluarga, trauma mendalam, dan lain sebagainya. Gangguan kognitif pada tidur anak. Jika anak mengalami gangguan ini, maka orang tua harus mampu mengendalikan jam tidur anak pada waktu yang seharusnya. Adapun tanda-tanda adanya masalah perkembangan kognitif pada anak, yaitu di usia 2 bulan, kurang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Di usia 4 bulan, belum bisa mengikuti gerak benda. Di usia 6 bulan, belum bisa merespon atau mencari sumber suara. Di usia 9 bulan, belum mampu babbling atau mengucap kata yang jelas seperti mama, papa, atau baba. Di usia 24 bulan, belum mampu mengucapkan kata yang memiliki arti. Di usia 36 bulan, belum bisa merangkai 3 kata. 3. Permasalahan bahasa. Kemampuan perkembangan bahasa merupakan aspek penting yang perlu dikuasai anak. Umumnya, anak akan mulai berkomunikasi dengan orang lain sejak mereka berusia 1 tahun. Meskipun belum lancar berbicara, anak akan mengkomunikasikan apa yang ingin mereka katakan dengan cara bergumam, ekspresi wajah, hingga menunjuk benda-benda yang ada di sekelilingnya. Walaupun setiap anak mengalami perkembangan bahasa yang berbeda,
Namun para orang tua juga perlu waspada apabila anak mulai menunjukkan masalah perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan usianya. Adapun faktor penyebab dari permasalahan bahasa pada perkembangan anak, yaitu kesehatan, keluarga, ekonomi, lingkungan, dan inteligensi. Dan yang terakhir ada permasalahan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, serta saling berkomunikasi dan bekerja sama. Children's Therapy and Family Research Center menjelaskan bahwa perkembangan emosional anak adalah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. Jadi, perkembangan sosial emosional anak adalah kemampuan yang dimiliki di dalam diri anak, di mana anak mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, berperilaku yang sopan, dan berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa masalah sosial emosional yang sering dialami oleh anak, contohnya seperti pembangkangan, agresi, menggoda, persaingan, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan temper tantrum.